Dasar bujang tua miskin tak berguna, pergi dari kampung sini ya. Hei, pergi kau. Jangan di sini dia. Usir saja dia. Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Malam itu, seluruh desa bersorak saat seorang bujang tua diusir seperti penjahat. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang peduli kemana ia pergi. Namun tak seorang pun tahu bahwa justru di malam pengusiran itu, takdir memilihnya. Beberapa bulan kemudian, orang yang sama yang pernah melemparinya dengan hinaan, justru berlutut di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan? Siapa wanita bermahkota emas yang muncul dari lilitan ular raksasa? Dan mengapa hanya lelaki miskin yang dihina itu yang dipilih? Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang harga diri yang tidak pernah bisa dibeli. Lelaki yang tak dianggap ada. Di sebuah desa kecil di wilayah Banjarnegara, yang dikelilingi sawah bertingkat dan kabut tipis setiap pagi, hiduplah seorang bujang tua bernama Karsa. Usianya hampir 50 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari angka itu. Garis-garis halus di sekitar matanya bukan hanya karena umur, melainkan karena kerasnya hidup yang telah ia jalani sejak muda. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, tubuhnya kurus karena terbiasa makan sekadarnya, dan langkahnya selalu pelan seolah tak ingin mengganggu siapapun. Rumahnya berdiri paling ujung desa, nyaris menyentuh batas hutan. Sebuah gubuk kayu beratap seng berkarat, dindingnya tak rapat, lantainya tanah yang mengeras. Jika hujan turun deras, air akan merembes masuk dari sela-sela atap. Jika angin malam bertiup kencang, suara seng bergetar seperti keluhan panjang. Namun bagi Karsa, tempat itu tetap ia sebut rumah, karena hanya itulah satu-satunya tempat yang masih mau menerimanya tanpa syarat. Sejak muda, Karsa memang tidak pernah memiliki banyak pilihan hidup. Ayah dan ibunya meninggal saat ia belum genap 20 tahun, meninggalkan sebidang tanah sempit yang tak cukup untuk ditanami apapun selain singkong. Ia tak sempat merasakan masa muda seperti pemuda desa lainnya yang bercanda di gardu ronda atau sibuk melamar gadis pujaan. Hidupnya terlalu cepat berubah menjadi perjuangan. Ketika teman-temannya satu persatu menikah dan membangun rumah yang lebih layak, Karsa justru semakin tenggelam dalam kesunyian. Ia pernah mencoba mendekati seorang gadis desa bertahun-tahun lalu, namun keluarga gadis itu terang-terangan menolak. Alasannya sederhana dan menyakitkan. Karsa tidak punya apa-apa. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani berharap soal pernikahan. Ia menerima kenyataan sebagai bujang tua, meski di dalam hati kecilnya masih ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Setiap pagi sebelum matahari muncul sempurna dari balik bukit, Karsa sudah berjalan menuju hutan. Di bahunya tergantung tali dan kapak kecil yang gagangnya mulai aus. Ia mencari kayu bakar yang jatuh, bukan menebang sembarangan. Ia tahu hutan adalah sumber hidupnya, dan ia tak ingin merusaknya. Setelah cukup terkumpul, kayu-kayu itu diikat rapi dan dipikul kembali ke desa untuk dijual. Penghasilannya tak pernah besar. Kadang hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sedikit garam. Lauk pauk hanyalah kemewahan yang jarang ia rasakan. Namun ia tidak pernah mencuri hasil kebun orang lain, tidak pernah mengambil lebih dari yang seharusnya. Meski sering lapar, ia masih menjaga harga dirinya. Baginya, miskin bukan alasan untuk menjadi jahat. Sayangnya, kebaikan hati tidak selalu membuat seseorang dihargai. Di desa itu, Karsa lebih sering menjadi bahan bisik-bisik daripada bahan pembicaraan baik. Setiap kali ia lewat di depan warung, obrolan akan melambat. Beberapa orang bahkan sengaja menaikkan suara agar sindiran mereka terdengar jelas. Sudah tua masih sendiri. Kerjanya cuma di hutan, entah ngapain saja. Orang seperti itu biasanya menyimpan sesuatu. Kata-kata itu tidak pernah ia balas. Ia hanya menunduk dan terus berjalan. Namun bukan berarti ia tidak merasa sakit. Hatinya tetap manusia, tetap bisa terluka. Hanya saja, ia memilih menyimpan semuanya dalam diam,
karena ia tahu membela diri di hadapan orang yang sudah memutuskan untuk membencinya adalah usaha yang sia-sia. Di malam hari, ketika desa mulai sunyi dan lampu-lampu rumah padam satu persatu, Karsa sering duduk di depan gubuknya memandangi gelapnya hutan. Tidak ada yang tahu isi pikirannya. Tidak ada yang tahu berapa kali ia bertanya dalam hati, mengapa hidupnya berjalan seperti ini. Namun satu hal yang selalu ia jaga adalah keyakinannya bahwa ia tidak boleh membenci siapapun, meski dunia tampak membencinya. Ia sadar dirinya miskin, sadar dirinya sendirian, tetapi ia tidak pernah merasa dirinya hina. Yang membuatnya terasa kecil bukanlah kemiskinan, melainkan cara orang lain memandangnya. Meski begitu, ia tetap memilih bertahan. Ia percaya, entah kapan dan bagaimana, hidup pasti menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, di balik gelapnya hutan yang setiap hari ia masuki, ada sesuatu yang mulai memperhatikannya dalam diam. Hinaan yang menjadi makanan sehari-hari. Hari-hari Karsa berjalan nyaris tanpa perubahan, seperti roda tua yang terus berputar tanpa pernah benar-benar maju. Setiap pagi ia memanggul kayu, setiap siang ia berjalan ke pasar kecil di ujung desa, dan setiap sore ia kembali dengan langkah pelan membawa beras dalam kantong plastik tipis. Rutinitas itu begitu sederhana, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan beban yang tak terlihat oleh mata orang lain. Di pasar, ia jarang diajak berbincang. Penjual lain lebih suka melayani pembeli yang dianggap punya masa depan. Sementara Karsa hanya berdiri di sudut, menunggu kayu bakarnya dibeli. Kadang ada yang menawar dengan harga sangat rendah, seolah keringatnya tidak bernilai. Dan lebih menyakitkan lagi, beberapa orang sengaja tertawa kecil ketika melihatnya berdiri sendirian, seakan kesepiannya adalah hiburan. Suatu siang, ketika matahari terasa terik membakar kulit, Karsa mendengar sekelompok pemuda desa bercanda tak jauh darinya. Awalnya ia tak memperhatikan, sampai salah satu dari mereka menyebut namanya dengan nada mengejek. Mereka menertawakan usianya yang sudah hampir kepala 5 namun belum pernah menikah. Mereka bertanya-tanya dengan suara keras, apakah ada yang salah dengan dirinya? Tawa mereka pecah. Beberapa orang dewasa yang berada di sekitar hanya tersenyum tipis, tidak menegur, tidak pula membela. Bagi Karsa, momen seperti itu bukan hal baru. Namun tetap saja, setiap ejekan terasa seperti goresan kecil di hati yang lama-lama membekas dalam. Bukan hanya soal pernikahan yang menjadi bahan hinaan. Ada saja cerita yang dibuat-buat tentang dirinya. Ada yang mengatakan ia terlalu sering ke hutan pada malam hari. Ada yang berbisik bahwa orang yang hidup sendirian biasanya menyimpan rahasia gelap. Bahkan pernah terdengar isu bahwa kegagalan panen beberapa tahun lalu ada hubungannya dengan dirinya. Karsa mendengar semuanya, meski tak ada yang berani mengatakannya langsung di depan wajahnya. Bisikan itu menyebar pelan namun pasti, seperti asap yang tak terlihat tapi tercium baunya. Dan semakin lama, nama Karsa bukan lagi disebut sebagai orang, melainkan sebagai bayangan yang harus dihindari. Suatu malam, saat ia berjalan pulang membawa sisa kayu yang tak laku terjual, ia melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang duduk di depan rumah. Obrolan mereka mendadak terhenti ketika melihatnya. Salah satu dari mereka menarik anak kecil yang sedang bermain, menjauhkannya dari Karsa dengan gerakan halus namun jelas terlihat. Gerakan kecil itu lebih menyakitkan dari 1000 kata. Seolah kehadirannya berbahaya. Seolah ia membawa penyakit yang tak kasat mata. Padahal sepanjang hidupnya, ia tak pernah menyakiti siapapun. Ia hanya hidup, bekerja, dan mencoba bertahan. Meski demikian, Karsa tidak pernah menunjukkan amarah. Ia tidak pernah membanting barang, tidak pernah memaki balik. Di dalam gubuknya, ia hanya duduk diam, menatap dinding kayu yang mulai lapuk. Kadang ia berbicara pelan pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati agar tidak runtuh oleh ucapan orang. Ia sadar, jika ia membalas dengan kemarahan, orang-orang akan semakin yakin bahwa prasangka mereka benar. Maka ia memilih diam. Diam yang bukan berarti kalah, tetapi diam yang lahir dari kelelahan melawan sesuatu yang tak terlihat namun terus menyerangnya. Namun tanpa disadari oleh warga desa, setiap hinaan yang mereka lontarkan perlahan membentuk sesuatu di dalam diri Karsa.
bukan kebencian, melainkan keteguhan. Ia belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Ia mulai menerima bahwa mungkin ia memang tidak akan pernah dipandang tinggi oleh manusia. Yang tidak ia ketahui, justru pada saat itulah takdir mulai bergerak pelan. Hinaan yang terus-menerus itu bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Dan Desa yang merasa dirinya paling benar, sebentar lagi akan menghadapi sesuatu yang tak pernah mereka duga. Fitnah yang menyulut amarah. Pagi itu Desa tidak bangun seperti biasanya. Tidak ada suara canda anak-anak. Tidak ada teriakan penjual sayur yang lewat. Yang terdengar justru bisik-bisik panik dan langkah kaki tergesa. 3 ekor kambing milik Pak Wiryo ditemukan mati di kandang tanpa luka sedikit pun. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, seolah membeku dalam ketakutan terakhir yang tak diketahui penyebabnya. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka mengelilingi kandang dengan wajah tegang. Beberapa menyebut ini penyakit. Sebagian lagi menggeleng pelan, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kematian yang terlalu mendadak seringkali lebih mudah dikaitkan dengan hal gaib daripada dicari penjelasan logisnya. Tak butuh waktu lama hingga kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Dalam hitungan jam, cerita tentang kambing mati berubah menjadi dugaan tentang santet dan ilmu hitam. Ketakutan menyusup lebih cepat daripada akal sehat. Dan seperti biasa, ketika rasa takut menguasai banyak orang sekaligus, mereka mulai mencari seseorang untuk disalahkan. Nama Karsa mulai disebut pelan-pelan. Awalnya hanya bisikan, lalu semakin keras. Ia tinggal dekat hutan. Ia sering berjalan malam hari. Ia hidup sendirian. Alasan-alasan itu terdengar cukup bagi mereka yang memang sejak lama memandangnya dengan curiga. Siang harinya, 1 kambing lagi ditemukan mati di sisi desa yang lain. Kali ini milik keluarga yang cukup terpandang. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Bagi mereka, ini bukan lagi kebetulan. Ini dianggap ancaman. Dan ancaman harus disingkirkan. Beberapa lelaki desa berkumpul di balai bambu dekat lapangan kecil. Suasana panas, bukan hanya karena matahari, tetapi karena emosi yang mendidih. Ada yang menyarankan memanggil dukun. Ada yang ingin melapor ke aparat. Namun suara paling keras datang dari mereka yang sejak awal tak menyukai Karsa. Siapa lagi kalau bukan dia? Satu suara terdengar lantang. Sejak dulu orang itu aneh. Masuk hutan malam-malam. Tidak punya keluarga. Tidak jelas asal-usulnya. Beberapa orang mengangguk. Tuduhan itu seperti bahan bakar yang langsung menyambar api kemarahan. Logika tidak lagi dibutuhkan. Mereka hanya membutuhkan satu nama untuk ditunjuk. Dan Karsa adalah pilihan termudah. Tak seorang pun berpikir bahwa selama ini lelaki itu tak pernah mengganggu siapapun. Tak seorang pun bertanya apakah ada bukti nyata. Prasangka yang lama dipendam kini menemukan panggungnya. Sore itu, ketika Karsa sedang memotong kayu di dekat gubuknya, ia melihat beberapa lelaki berjalan mendekat dengan wajah yang tidak biasa. Tatapan mereka tajam, langkah mereka cepat. Ia belum tahu kabar tentang kambing-kambing mati itu, namun ia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menuju ke arahnya. Tanpa banyak basa-basi, tuduhan dilontarkan langsung ke wajahnya. Mereka menyebutnya penyebab malapetaka. Mereka menuduhnya memelihara ilmu hitam. Karsa terdiam, kaget bukan karena tuduhan itu, tetapi karena ia tahu tak peduli apa yang ia katakan, mereka sudah memutuskan untuk tidak percaya. Aku tidak melakukan apa-apa, ucap Karsa pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh nada tinggi orang-orang di depannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia bahkan tidak tahu kambing siapa yang mati. Namun setiap kalimatnya dipotong. Setiap pembelaannya dianggap sandiwara. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin mereka merasa benar. Dalam pikiran yang sudah dikuasai ketakutan, orang yang membela diri justru terlihat semakin bersalah. Dan sore itu, benih amarah yang telah lama tumbuh akhirnya menemukan bentuknya. Di kejauhan, beberapa warga lain mulai berkumpul. Kerumunan bertambah. Suasana semakin tegang. Tanpa disadari Karsa,
Hari itu bukan hanya tentang tuduhan, tetapi tentang awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika matahari mulai tenggelam, keputusan yang didorong oleh ketakutan akhirnya diambil. Mereka tidak ingin menunggu bukti. Mereka tidak ingin menunggu penjelasan. Malam itu, desa memilih untuk percaya pada kemarahan mereka sendiri. Dan Karsa belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah gelap benar-benar turun. Malam pengusiran. Malam turun lebih cepat dari biasanya, atau mungkin hanya terasa demikian bagi Karsa. Langit menggelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan wajahnya dari apa yang akan terjadi. Angin bertiup lebih kencang dari sore tadi, membawa debu dan aroma tanah kering yang belum tersentuh hujan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki beramai-ramai mendekat ke arah gubuk kecil di tepi hutan itu. Karsa yang sedang duduk di dalam, memperbaiki gagang kapaknya yang retak, mendengar keributan itu sebelum melihatnya. Suara orang berbicara keras, disusul dentingan bambu dan kayu dipukul-pukulkan. Ia berdiri perlahan, jantungnya mulai berdetak tak tenang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun menduga tidak pernah sama dengan benar-benar mengalaminya. Tak lama kemudian, cahaya obor mulai terlihat dari celah dinding kayu gubuknya. Bayangan orang-orang menari liar di permukaan dinding yang rapuh. Suara teriakan mulai terdengar jelas, memanggil namanya dengan nada yang tidak lagi sekadar menuduh, tetapi menghakimi. Karsa, keluar kau. Ia membuka pintu pelan. Cahaya api menyilaukan matanya sejenak. Di hadapannya berdiri belasan warga desa, wajah mereka keras, sebagian dipenuhi amarah, sebagian lagi hanya mengikuti arus tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi. Di antara mereka, ada orang-orang yang selama ini pernah membeli kayu darinya, pernah tersenyum padanya meski tipis. Tuduhan kembali dilontarkan, kali ini lebih kasar. Mereka menuduhnya membawa kesialan, memelihara ilmu hitam, bahkan menyebut kematian ternak sebagai bukti bahwa ia harus disingkirkan. Karsa mencoba berbicara, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan massa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipotong sebelum selesai. Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya. Suaranya serak, bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Ia memandang wajah-wajah itu satu persatu, berharap menemukan setidaknya satu pasang mata yang masih menyisakan keraguan. Namun yang ia lihat hanya kemarahan dan ketakutan yang sudah berubah menjadi keputusan. Seseorang melemparkan kayu ke arah dinding gubuknya. Yang lain ikut menyusul. Suara kayu retak terdengar menyakitkan, bukan hanya bagi bangunan itu, tetapi bagi hati Karsa. Tempat yang ia bangun sedikit demi sedikit dengan tangannya sendiri kini dirusak oleh orang-orang yang pernah ia anggap sebagai tetangga. Beberapa lelaki maju dan mendorongnya menjauh dari pintu. Mereka mengatakan ia tidak lagi diterima di desa itu. Ia harus pergi malam itu juga. Tidak besok. Tidak setelah subuh. Sekarang. Karsa tidak melawan. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tangan gemetar namun wajah yang berusaha tetap tenang, ia masuk kembali ke dalam gubuknya yang setengah rusak. Ia mengambil satu kain lusuh, sedikit beras yang tersisa, dan kapak kecilnya. Tidak ada lagi yang bisa ia selamatkan. Saat ia melangkah keluar untuk terakhir kalinya, ia menoleh sebentar pada gubuk itu. Tempat yang menjadi saksi kesendiriannya, tempat ia menahan tangis tanpa suara, kini hanya tinggal bayangan di bawah cahaya api. Namun anehnya, yang ia rasakan bukan marah, hanya kosong. Tanpa kata perpisahan, ia berjalan menjauh dari desa. Langkahnya berat, tetapi tidak goyah. Di belakangnya, suara warga perlahan mereda. Sebagian merasa lega, sebagian mungkin mulai ragu. Namun keputusan sudah diambil. Karsa telah diusir. Ia memasuki hutan yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang samar di sela dedaunan. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari masa lalu yang pahit, namun juga membawanya ke sesuatu yang belum ia ketahui. Malam terasa panjang, sunyi, dan dingin. Di tengah hutan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karsa benar-benar sendirian tanpa tempat untuk kembali. Namun justru di kesendirian itulah,
Takdir sedang menunggunya. Cahaya di tengah kegelapan. Hutan malam itu terasa berbeda dari biasanya. Karsa memang terbiasa keluar masuk hutan untuk mencari kayu, tetapi tidak pernah sejauh ini dan tidak pernah saat hatinya sedang sehancur sekarang. Langkahnya makin pelan ketika suara desa benar-benar hilang dari pendengarannya, digantikan oleh desir angin dan suara serangga malam yang saling bersahutan. Ia tidak tahu harus menuju kemana. Yang ia lakukan hanyalah berjalan, menjauh sejauh mungkin dari kenangan tentang obor dan teriakan. Kakinya mulai terasa berat, perutnya kosong, dan tubuhnya lelah. Akhirnya ia berhenti di bawah pohon besar berakar menjuntai, lalu duduk bersandar pada batangnya yang kasar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menangis keras, tetapi bahunya bergetar pelan. Semua yang ia tahan selama ini, ejekan, tatapan sinis, penolakan, akhirnya runtuh bersamaan dengan pengusirannya. Ia tidak marah pada desa itu. Ia hanya bertanya dalam hati, apakah dirinya memang seburuk itu hingga harus disingkirkan seperti penyakit. Angin malam berhembus lebih dingin. Namun di sela rasa putus asa itu, Karsa merasakan sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan sentuhan. Lebih seperti perasaan sedang diperhatikan. Ia membuka wajahnya perlahan dan menatap ke arah pepohonan di depannya. Di antara batang-batang pohon yang gelap, tiba-tiba muncul cahaya samar. Awalnya kecil, seperti kunang-kunang yang berkelip lebih terang dari biasanya. Namun cahaya itu tidak bergerak acak. Ia tetap di satu titik, perlahan membesar, berpendar keemasan. Karsa mengerjap beberapa kali, mengira matanya lelah. Namun cahaya itu tetap ada, bahkan semakin jelas. Rasa takut sempat muncul, tetapi anehnya tidak membuatnya ingin lari. Ia sudah kehilangan segalanya malam itu. Apalagi yang harus ditakuti? Dengan langkah hati-hati, Karsa berdiri dan mendekati cahaya tersebut. Setiap langkah membuat udara terasa lebih hangat. Tanah di bawah kakinya tampak lebih terang oleh pantulan sinar keemasan. Ketika ia semakin dekat, bentuk di balik cahaya itu mulai terlihat. Di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi, seekor ular raksasa melingkar dengan tubuh besar berkilau seperti emas cair. Sisiknya memantulkan cahaya lembut yang bukan berasal dari api, melainkan dari tubuhnya sendiri. Ular itu tidak bergerak liar. Ia diam, anggun, seolah menjaga sesuatu yang suci. Napas Karsa tercekat ketika melihat sosok yang berdiri di atas lilitan ular itu. Seorang wanita dengan wajah sangat cantik. Kulitnya bersinar lembut dalam cahaya keemasan, rambutnya panjang tergerai, dan di kepalanya terpasang mahkota berkilau. Pakaiannya mengalir seperti sutra, namun bukan kain biasa, lebih seperti cahaya yang membentuk rupa. Tatapannya tertuju langsung pada Karsa. Bukan tatapan marah, bukan pula ancaman. Tatapan itu dalam, tajam, seolah mampu melihat seluruh isi hatinya tanpa perlu ia berbicara. Karsa ingin mundur, tetapi kakinya terasa terpaku. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, melainkan karena ia sadar sedang berdiri di hadapan sesuatu yang bukan manusia biasa. Suara wanita itu kemudian terdengar, lembut namun menggema, seolah seluruh hutan ikut mendengarnya. Karsa. Namanya disebut dengan jelas. Tidak salah, tidak ragu. Ia terdiam. Bagaimana mungkin makhluk ini mengetahui namanya? Aku telah melihatmu, lanjut suara itu, tenang namun penuh wibawa. Aku melihat bagaimana kau diperlakukan. Aku melihat bagaimana hatimu tetap tidak berubah. Detik itu, jantung Karsa berdetak lebih keras daripada sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ini mimpi, ilusi karena lapar, atau kenyataan yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, malam pengusiran yang ia kira adalah akhir dari hidupnya, ternyata hanyalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di hadapannya sekarang, berdiri sosok yang akan menguji isi hatinya lebih dalam dari siapapun sebelumnya. Ratu yang mengamati dalam diam. Cahaya keemasan itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk membuat seluruh tanah lapang kecil di tengah hutan tampak seperti dunia lain.
Karsa masih berdiri terpaku, napasnya berat, matanya tak berkedip menatap sosok wanita yang berdiri anggun di atas lilitan ular raksasa itu. Suasana hening, bahkan suara serangga malam mendadak lenyap seolah alam memberi ruang bagi percakapan yang akan terjadi. Wanita itu melangkah turun perlahan dari atas tubuh ular. Kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Ia seperti melayang tipis di atas permukaan, bergerak tanpa suara. Wajahnya begitu tenang, namun sorot matanya menyimpan kekuatan yang sulit dijelaskan. Bukan kekuatan yang kasar, melainkan kewibawaan yang membuat siapapun tak berani memandangnya sembarangan. Aku telah lama mengamatimu, Karsa, ucapnya lembut, tetapi suaranya terasa memenuhi ruang di antara pepohonan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sejak kau diusir. Karsa menelan ludah. Pikirannya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa kecil, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa seluruh penderitaannya ternyata tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ada yang melihat, ada yang menyaksikan setiap luka yang ia tahan dalam diam. Aku melihat saat kau dihina dan memilih diam. Aku melihat saat kau lapar tetapi tidak mencuri. Aku melihat saat kau bisa saja membalas, tetapi memilih menahan diri. Kata-kata itu membuat dada Karsa terasa sesak. Selama ini ia mengira penderitaannya tak berarti apa-apa, tak diperhatikan siapapun. Ia bertahan hanya karena tak punya pilihan lain. Namun kini, di hadapannya berdiri sosok yang mengatakan bahwa semua itu terlihat, tercatat, dan dinilai. Aku adalah penjaga hutan ini, lanjut sang ratu. Dan hutan adalah saksi dari hati manusia yang melintas di dalamnya. Banyak yang datang dengan keserakahan. Banyak yang datang dengan niat buruk. Tetapi jarang yang datang dengan hati setenang milikmu. Ular raksasa di belakangnya mengangkat kepala perlahan. Sisiknya memantulkan cahaya lembut. Bukan ancaman, melainkan penegasan akan kekuasaan sang ratu atas tempat itu. Karsa akhirnya memberanikan diri berbicara. Mengapa aku? Suaranya pelan, namun kali ini tidak gemetar. Aku tidak punya apa-apa. Aku bukan orang penting. Sang ratu menatapnya lebih dalam. Justru karena itu, jawabnya tenang. Orang yang merasa tidak punya apa-apa seringkali memiliki satu hal yang paling berharga, hati yang tidak dikuasai keserakahan. Udara terasa lebih hangat. Cahaya di sekitar mereka berdenyut pelan, seperti napas raksasa yang tak terlihat. Hutan yang tadinya gelap kini tampak hidup oleh kilau emas yang lembut. Namun kemudian ekspresi sang ratu berubah sedikit lebih serius. Tetapi kebaikan yang tidak pernah diuji, belum tentu benar-benar kuat, ucapnya. Aku tidak datang untuk sekadar mengasihanimu. Jantung Karsa kembali berdetak lebih cepat. Ia tahu kalimat itu berarti sesuatu yang lebih besar akan menyusul. Malam itu bukan sekadar pertemuan ajaib. Ini adalah awal dari ujian yang mungkin jauh lebih berat daripada hinaan warga desa. Aku akan memberimu pilihan, lanjut sang ratu. Pilihan yang akan menentukan bukan hanya hidupmu, tetapi hidup orang-orang yang telah mengusirmu. Karsa menunduk sejenak. Wajah-wajah warga desa terlintas dalam pikirannya. Teriakan, tuduhan, dorongan kasar yang membuatnya jatuh ke tanah. Ia bisa saja meminta balas. Ia bisa saja berharap mereka merasakan penderitaan yang sama. Namun di dalam hatinya, ia masih merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kebencian, melainkan kelelahan untuk terus membenci. Sang ratu mengangkat tangannya perlahan. Cahaya di sekeliling mereka semakin terang, seolah alam bersiap menyaksikan jawaban yang akan keluar dari bibir seorang lelaki yang selama ini dianggap tak berarti. Dan malam itu, di tengah hutan yang sunyi, Karsa akan dihadapkan pada pertanyaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jawaban yang menentukan takdir. Cahaya keemasan di sekeliling mereka semakin pekat, membentuk lingkaran terang yang membuat dunia di luar tanah lapang itu seolah menghilang. Hutan tidak lagi terasa luas, melainkan seperti ruang suci yang hanya berisi 3 keberadaan. Karsa, sang ratu, dan ular emas raksasa yang diam mengawasi. Udara terasa berat, bukan karena ancaman, tetapi karena keputusan besar sedang menunggu untuk dilahirkan.
Sang ratu menatap lurus ke dalam mata Karsa. Jika aku memberimu kekayaan, ucapnya tenang namun tegas, kau bisa hidup lebih dari sekadar layak. Kau bisa memiliki rumah besar, tanah luas, bahkan membuat orang-orang yang mengusirmu berlutut di hadapanmu. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang tak terlihat. Untuk pertama kalinya sejak diusir, wajah-wajah warga desa muncul kembali dalam ingatan Karsa dengan jelas. Teriakan mereka, tatapan penuh tuduhan, tangan yang mendorongnya tanpa belas kasihan. Ia bisa saja membalas. Ia bisa saja membuktikan bahwa mereka salah dengan cara yang menyakitkan. Tangannya mengepal perlahan. Dalam benaknya terbayang rumah besar berdiri di tengah desa, sementara mereka yang dulu merendahkannya hanya bisa memandang dari luar pagar. Bayangan itu terasa manis, tetapi juga terasa asing. Aku manusia, bisik Karsa pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada sang ratu. Aku juga bisa marah. Aku juga bisa sakit hati. Sang ratu tidak menyela. Ia membiarkan keheningan memberi ruang bagi kejujuran. Ular emas di belakangnya tetap diam. Matanya yang besar berkilau memantulkan cahaya seperti dua lentera hidup. Kalau aku membalas, lanjut Karsa, suaranya mulai stabil. Apa bedanya aku dengan mereka? Kalimat itu keluar tanpa direncanakan. Namun begitu terucap, ia sendiri terkejut oleh kebenarannya. Ia menarik napas panjang. Aku tidak ingin membuat mereka berlutut, katanya akhirnya. Aku hanya ingin hidup tenang. Jika aku diberi lebih, aku ingin tidak ada lagi orang yang kelaparan seperti aku. Bahkan jika itu berarti membantu orang yang pernah menyakitiku. Cahaya di sekitar mereka bergetar pelan, seolah hutan itu sendiri merespons jawaban tersebut. Wajah sang ratu yang semula datar perlahan berubah menjadi senyum tipis yang sulit diartikan, bukan senyum puas, melainkan senyum pengakuan. Jawabanmu bukan jawaban orang lemah, ucapnya lembut. Itu jawaban orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Karsa bergetar ringan. Ia refleks melangkah mundur. Retakan halus muncul di permukaan tanah, lalu melebar perlahan. Dari celah itu, cahaya keemasan menyembur lebih terang dari sebelumnya. Tanah merekah sepenuhnya, memperlihatkan kilauan yang memantul ke segala arah. Bongkahan emas, permata berwarna-warni, dan logam berharga terhampar di bawah permukaan bumi seperti harta yang selama ini tertidur menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Karsa terpaku. Sepanjang hidupnya ia tak pernah melihat kekayaan sebanyak itu, bahkan dalam mimpi. Ini bukan hadiah, kata sang ratu dengan nada yang kini lebih serius. Ini amanah. Kekayaan hanya memperbesar apa yang ada di dalam hati manusia. Jika hatimu tetap bersih, ini akan menjadi berkah. Jika suatu hari kau berubah, ia bisa menjadi beban. Ular emas itu perlahan melingkar lebih rapat, lalu menundukkan kepalanya, seolah memberikan persetujuan atas keputusan yang telah diambil. Karsa menatap harta itu, lalu menatap sang ratu. Ia tidak langsung tersenyum, tidak pula bersorak. Ia justru berlutut perlahan, bukan untuk menyembah, melainkan untuk menegaskan kesadarannya bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Aku akan menjaganya, ucapnya pelan namun tegas. Sang ratu mengangkat tangannya untuk terakhir kalinya. Cahaya di sekitar mereka mulai memudar perlahan. Ingatlah, katanya sebelum wujudnya mulai tersamar oleh sinar, kebaikanmu hari ini akan diuji kembali di masa depan. Dalam sekejap, cahaya menghilang. Ular emas lenyap seperti kabut yang tertiup angin. Tanah kembali tertutup. Namun harta itu kini nyata di hadapan Karsa. Malam yang membawanya dalam kehinaan, kini menjadi malam kelahiran takdir baru. Dan ketika fajar menyingsing nanti, seorang bujang tua yang diusir akan bangkit sebagai seseorang yang tak pernah lagi dipandang remeh. Kembali sebagai orang berbeda. Fajar menyingsing perlahan di balik perbukitan Banjarnegara, membawa cahaya pucat yang menyapu sawah-sawah yang mulai mengering. Desa yang beberapa bulan lalu begitu yakin telah menyingkirkan sumber kesialan, kini justru berada dalam keadaan yang tak pernah mereka bayangkan. Hujan jarang turun.
Tanah retak. Padi menguning sebelum waktunya. Sumur-sumur mulai surut. Warga yang dulu lantang menuduh kini mulai sering berkumpul dengan wajah cemas. Persediaan makanan menipis. Harga beras naik. Kambing dan ayam tak lagi sehat seperti dulu. Desa yang dulu merasa kuat dalam kebersamaan kini pelan-pelan dilanda kegelisahan yang tak bisa mereka jelaskan. Di balai desa, pembicaraan semakin sering berlangsung dengan nada tinggi. Ada yang menyalahkan cuaca. Ada yang menyebut ini ujian Tuhan. Namun tak sedikit pula yang diam-diam teringat pada malam ketika mereka mengusir Karsa. Nama itu mulai muncul kembali dalam bisikan. Kali ini bukan dengan nada marah, melainkan ragu. Namun penyesalan tidak bisa mengisi perut yang lapar. Hari demi hari berlalu, dan keadaan tidak membaik. Anak-anak mulai makan lebih sedikit. Para ibu membagi beras dengan perhitungan ketat. Para lelaki mencoba mencari pekerjaan ke desa lain, namun hasilnya tak seberapa. Suatu pagi, ketika matahari baru naik setinggi pohon kelapa, suara roda kayu terdengar dari ujung jalan desa. Beberapa anak kecil yang bermain di dekat gerbang berhenti dan menoleh. Debu tipis mengepul di kejauhan, menandakan ada rombongan yang datang. 3 pedati besar terlihat perlahan mendekat, ditarik oleh sapi-sapi kuat. Di atasnya tertata karung-karung beras, gentong air, dan bahan bangunan. Warga mulai berkumpul, heran sekaligus waspada. Siapa yang mengirim bantuan sebesar itu? Ketika pedati itu berhenti di tengah desa, seorang lelaki turun dari kendaraan paling depan. Pakaiannya sederhana, namun bersih. Tubuhnya masih kurus, tetapi kini berdiri lebih tegak. Wajahnya tidak lagi menyimpan kesedihan yang dalam, melainkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa warga langsung mengenalinya. Karsa. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada yang menyangka ia akan kembali. Dan lebih tidak terbayangkan lagi, ia kembali bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai pembawa bantuan. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tak ada tatapan menyombongkan diri. Ia hanya memandang desa itu seperti seseorang yang melihat kenangan lama, pahit, tetapi tetap bagian dari hidupnya. Aku datang untuk membantu, ucapnya tenang. Beberapa warga saling pandang. Rasa malu perlahan merambat di antara mereka. Lelaki yang dulu mereka usir kini berdiri membawa apa yang paling mereka butuhkan. Tanpa banyak bicara, Karsa mulai mengatur pembagian beras. Ia meminta karung-karung diturunkan dan dibagikan merata. Ia juga memanggil beberapa lelaki untuk membantunya menggali sumur baru di lokasi yang tanahnya lebih rendah. Ia tidak hanya memberi makanan, tetapi juga solusi. Hari itu, desa yang pernah mengusirnya justru bekerja di bawah arahannya. Tidak ada yang berani membantah. Bukan karena takut, tetapi karena sadar mereka sedang menerima kebaikan yang tidak pantas mereka tuntut. Di sudut lapangan, seorang lelaki tua yang dulu paling keras menuduh Karsa akhirnya maju mendekat dengan langkah berat. "Kami salah," ucap lelaki itu lirih, hampir tak terdengar. Karsa menatapnya beberapa detik. Wajah-wajah lain ikut menunduk. Tidak ada lagi amarah di sana. Hanya penyesalan yang terlambat. Namun Karsa tidak datang untuk memperpanjang luka lama. "Apa yang sudah lewat, biarlah lewat," jawabnya pelan. "Sekarang kita perbaiki yang ada." Dan di bawah matahari yang semakin tinggi, sesuatu berubah di desa itu. Bukan hanya keadaan mereka, tetapi cara mereka memandang seorang lelaki yang dulu mereka anggap tak berarti. Namun perubahan ini belum selesai. Karena masih ada satu bab terakhir yang akan memastikan apakah desa itu benar-benar belajar, atau hanya takut kehilangan bantuan. Malu yang terlambat. Hari-hari setelah kedatangan Karsa berubah menjadi masa yang tidak pernah dibayangkan warga desa sebelumnya. Karung-karung beras yang dibagikan membuat dapur kembali mengepul. Sumur baru yang digali mulai mengeluarkan air jernih setelah beberapa hari kerja keras. Perlahan, rasa panik yang sempat mencekik desa mulai mereda. Namun ada sesuatu yang tidak ikut reda, rasa malu. Setiap kali Karsa berjalan melewati jalan desa, tidak ada lagi bisik-bisik sinis.
Yang ada justru keheningan canggung. Tatapan yang dulu tajam kini berubah menjadi tatapan menunduk. Orang-orang yang dulu paling keras bersuara kini paling cepat menghindar ketika berpapasan dengannya. Di balai desa, beberapa tokoh masyarakat akhirnya berkumpul kembali. Kali ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih sulit, mengakui kesalahan. Tidak mudah bagi orang dewasa yang selama ini merasa benar untuk mengatakan bahwa mereka telah berlaku tidak adil. Kita terlalu cepat menghakimi, ucap salah satu dari mereka pelan. Kita tidak pernah benar-benar mencari bukti. Kalimat itu menggantung lama di udara. Tidak ada yang menyanggah, karena semua tahu itu benar. Sore itu, perwakilan warga akhirnya mendatangi rumah sementara yang kini ditempati Karsa, sebuah rumah kayu sederhana yang ia bangun tidak jauh dari desa, namun masih dekat dengan hutan. Mereka datang tanpa obor. Tanpa teriakan. Hanya dengan langkah pelan dan hati yang berat. Karsa sedang menimba air ketika melihat mereka datang. Ia berhenti sejenak, menatap rombongan itu tanpa ekspresi marah ataupun heran. Seolah ia sudah tahu momen ini akan tiba. Salah satu dari mereka maju lebih dulu. Lelaki yang pada malam pengusiran berdiri paling depan dan berteriak paling keras. Kini suaranya bahkan nyaris tak terdengar. Karsa, kami datang untuk meminta maaf. Kata itu sederhana. Tetapi bagi mereka, beratnya seperti memikul batu. Kami salah menuduhmu. Kami salah mengusirmu. Kami tidak adil. Beberapa orang di belakangnya mulai menunduk lebih dalam. Ada yang bahkan tak sanggup menatap wajah Karsa. Karsa memandang mereka satu persatu. Ia bisa saja mengingatkan mereka tentang dinginnya malam saat ia diusir. Tentang bagaimana gubuknya dirusak. Tentang langkahnya yang sendirian masuk hutan tanpa tujuan. Semua itu nyata. Semua itu masih tersimpan dalam ingatannya. Namun ia juga mengingat malam di hutan. Cahaya keemasan. Ujian hati. Dan peringatan sang ratu bahwa kekayaan hanya akan memperbesar isi hati manusia. Jika ia memilih membalas dengan dingin dan penolakan, maka seluruh ujian itu sia-sia. Aku tidak pernah membenci kalian, ucap Karsa akhirnya. Suaranya tenang namun jelas. Aku hanya sedih. Kalimat itu lebih tajam dari kemarahan. Kita semua pernah takut. Dan saat takut, kita bisa salah. Yang penting sekarang, kita tidak mengulanginya. Beberapa warga tak kuasa menahan air mata. Bukan karena terharu semata, tetapi karena menyadari betapa besar hati lelaki yang pernah mereka perlakukan seperti penjahat. Sejak hari itu, cara desa memandang Karsa benar-benar berubah. Ia tidak lagi disebut dengan nada merendahkan. Anak-anak tidak lagi ditarik menjauh ketika ia lewat. Bahkan beberapa pemuda mulai sering datang membantunya bekerja. Namun jauh di dalam hati Karsa, ia tahu satu hal, penghormatan yang lahir dari rasa bersalah berbeda dengan penghormatan yang lahir dari ketulusan. Waktu akan membuktikan apakah perubahan ini benar-benar tumbuh, atau hanya sementara karena mereka sedang membutuhkan bantuannya. Dan tanpa disadari siapapun di desa itu, di dalam hutan yang sunyi, sepasang mata emas masih mengamati dari kejauhan. Karena ujian hati, tidak pernah hanya sekali. Rahasia yang tak pernah terungkap. Musim perlahan berubah. Hujan kembali turun di atas sawah-sawah yang sempat retak. Air mengalir penuh di saluran irigasi baru yang dibangun bersama. Tanaman padi kembali menghijau, dan suara anak-anak bermain terdengar lagi setiap sore. Desa yang dulu hampir putus asa kini bangkit perlahan, lebih tertata dan lebih tenang dari sebelumnya. Nama Karsa kini disebut dengan hormat. Ia tidak pernah meminta jabatan, tetapi warga sering datang meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan penting. Lelaki yang dulu dianggap pembawa sial kini justru menjadi penyeimbang ketika emosi mulai menguasai musyawarah. Rumah sederhana Karsa tetap berdiri dekat hutan. Tidak pernah ia pindahkan ke tengah desa meski beberapa warga menyarankan. Ia memilih tetap di tepi, di antara dua dunia, desa dan hutan. Setiap pagi ia masih berjalan menyusuri pepohonan, bukan lagi untuk mencari kayu demi bertahan hidup,
tetapi untuk memastikan alam tetap terjaga. Beberapa orang mengira kekayaannya tak terbatas. Namun tak ada yang benar-benar tahu bagaimana ia mengelolanya. Ia membangun lumbung bersama, memperbaiki jalan desa, membantu anak-anak yang ingin sekolah ke kota. Ia memberi secukupnya, tidak berlebihan, seolah selalu mengingat bahwa semua itu hanyalah titipan. Tentang malam pengusiran itu, tak ada lagi yang membicarakannya secara terbuka. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipendam bersama. Namun bagi Karsa, malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia berdiri memandang hutan saat senja, ia teringat cahaya keemasan yang mengubah hidupnya. Tidak seorang pun di desa tahu tentang sang ratu ular emas. Tidak ada yang tahu tentang tanah yang merekah atau ujian yang diberikan di tengah hutan. Bagi mereka, perubahan hidup Karsa mungkin hanya dianggap keberuntungan atau rezeki tak terduga. Namun suatu malam, ketika bulan kembali penuh seperti malam saat ia diusir, Karsa berjalan sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Bukan karena dipanggil, bukan pula karena mencari sesuatu. Hanya karena hatinya ingin memastikan satu hal. Ia tiba di tanah lapang kecil tempat semuanya bermula. Hutan sunyi. Tidak ada cahaya. Tidak ada ular raksasa. Tidak ada sosok bermahkota emas. Namun angin malam berembus lembut, membawa kehangatan yang sama seperti malam itu. Karsa tersenyum tipis. Ia tidak memanggil. Ia tidak meminta. Ia hanya menunduk sebentar sebagai bentuk terima kasih yang tak perlu dijawab dengan suara. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, pertemuan itu bukan kebetulan. Bukan pula hadiah tanpa alasan. Itu adalah ujian. Dan mungkin, selama ia menjaga hatinya tetap sama seperti malam itu, ia tak perlu lagi melihat cahaya keemasan tersebut. Karena keajaiban terbesar bukanlah emas yang muncul dari tanah, melainkan hati yang tidak berubah saat diberi kekuasaan. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Pak Karsa, kenapa dulu Bapak tidak marah waktu diusir?" Karsa terdiam sejenak, lalu menjawab sederhana, "Kalau aku marah, aku mungkin tidak akan kembali." Anak itu mungkin belum sepenuhnya mengerti. Namun suatu hari, ketika hidup mengujinya, kalimat itu akan memiliki arti. Dan di kedalaman hutan yang tetap sunyi, mungkin masih ada sosok yang mengamati manusia-manusia lain yang sedang diuji oleh hinaan, kemiskinan, dan pilihan antara balas dendam atau memaafkan. Karena takdir tidak pernah memilih orang yang paling kuat. Ia memilih orang yang hatinya tetap utuh. Bahkan saat dunia mencoba mematahkannya.